di ibadah KA Sekolah Minggu Isa Al-Masih. Apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekolah Minggu Isa Al-Masih, Aku diberkati. Amin. yang kemudian. Oke, sebelum kita mulai, nanti Cece Manda akan buka kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami membawa hati kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong berkati ibadah ini agar dapat menjadi berkat bagi kami semua, baik yang menonton video ini dan seluruh teman-teman kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan ujian tiada berkesudahan. Mengasihi semua kita. Haleluya. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus
Sudah tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga berkati waktu yang akan kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kebenaran yang disampaikan Tuhan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik yang di rumah, semoga semuanya masih tetap bersukacita, semoga semuanya masih tetap semangat untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cici Cisa mau tanya dulu, adik-adik yang di rumah, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Ayo lambaikan tangannya. Oke, boleh diturunkan. Pertanyaan yang kedua, siapa yang merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus? Lambaikan lagi tangannya. Ya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya, saya yakin dan percaya kalau adik-adik yang di rumah ini semuanya mengasihi Tuhan Yesus dan juga dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah, siang hari ini Cici Cisa mau bawa satu cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Semua anak-anak yang ada di seluruh muka bumi ini dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Markus 10 ayat 13 sampai yang ke-16. Markus 10 ayat yang ke-13 sampai 16 punya perikop. Ayo teman-teman yang sudah bisa membaca di rumah, baca yuk sama-sama perikopnya. Perikopnya yaitu Yesus memberkati anak-anak. Yesus memberkati siapa? Yesus memberkati anak-anak. Nah, ceritanya pada satu hari waktu Tuhan Yesus masih melayani orang-orang di muka bumi ini, waktu Tuhan Yesus itu melayani dari satu kota ke kota yang lain, Tuhan Yesus ini punya banyak pengikut. Jadi setiap kali Tuhan Yesus pergi, orang-orang itu datang berbondong-bondong kepada Dia, mendengar firman-Nya, terus melihat Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Dan pada satu hari, beberapa orang tua itu membawa anak-anak mereka yang masih kecil ataupun yang sudah mulai remaja, yang sudah mulai besar, itu datang menghadap kepada Tuhan Yesus. Mereka mau Tuhan Yesus ini memberkati anak-anak mereka. Nah, akan tetapi pada waktu mereka sudah berada di dekat Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus ini menghalangi mereka. Murid-muridnya bilang, jangan kamu bawa anak-anak itu kepada Tuhan, ya, kurang lebih seperti itu kata-katanya. Nah, dikatakan di Alkitab murid Yesus ini memarahi mereka. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus ini bilang, jangan bawa anak-anak itu datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Mungkin Tuhan Yesus saat itu sedang sibuk, saat itu mungkin sedang berbicara dengan orang lain, atau mungkin Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu, sehingga murid-murid itu bilang, jangan bawa anak itu datang kepada Tuhan, jangan bawa anak itu datang kepada guru. Nah, ternyata Tuhan Yesus mendengar hal itu. Tuhan Yesus mendengar murid-muridnya ini memarahi orang-orang tua itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus justru memarahi murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, tidak berhenti di situ, Tuhan pun melanjutkan bahwa sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Setelah mengatakan demikian, lalu Yesus pun memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Tuhan Yesus pun memberkati kehidupan mereka, memberkati hidupnya. Tuhan taruh tangan di atas kepalanya dan ia mengucapkan berkat atas anak-anak itu. Nah, setelah mendengar cerita ini, setelah membaca perikop ini, teman-teman yang sudah boleh baca di Alkitabnya, akhirnya kita tahu apa? Kalau ternyata anak-anak itu punya tempat yang khusus loh di hatinya Tuhan. Tuhan melihat kalau anak-anak itu spesial. Bahkan waktu kita datang, waktu anak-anak itu datang tadi dibawa oleh orang-orang tua yang mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan, Tuhan justru menyambut dia. Tuhan bilang, "Hei, jangan mendekat." Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan malah bilang, "Ayo, datang ke sini, biarkan anak-anak itu datang karena saya mau memeluk mereka, saya mau memberkati hidup mereka." Nah, perikop ini mungkin adik-adik waktu baca harusnya senang ya, karena mungkin sebelumnya kita mendengar cerita kalau Tuhan Yesus itu suka mengadakan mujizat, suka memberkati hidup orang-orang, suka menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Nah, perikop ini bercerita secara khusus tentang kita semua, tentang adik-adik semua yang ada di rumah, tentang anak-anak, termasuk saya, termasuk adik-adik yang ada di rumah semuanya. Kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, sangat
rindu dengan kita dan Tuhan Yesus itu rindu untuk memberkati kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita bertemu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, mungkin kita sering ya dihalang-halangi sama orang-orang yang sudah dewasa. Mungkin ada yang berpikir bahwa wah, Tuhan Yesus ini cuma untuk orang-orang dewasa saja, Tuhan Yesus ini cuma untuk mama saja, Tuhan Yesus cuma untuk papa saja, untuk cece, untuk koko. Kalau saya mungkin belum bisa ya, karena saya masih kecil, saya belum boleh datang pribadi kepada Tuhan. Nah, ucapan seperti itu tidak benar ya adik-adik, karena kita sudah membaca perikop tadi, kita sudah mendengar cerita tadi bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk semua orang, termasuk saya, termasuk adik-adik yang ada di rumah, termasuk anak-anak adik-adik kita yang masih kecil, yang masih dalam perut, ataupun yang baru lahir. Itu Tuhan datang ke dunia itu untuk semua orang, termasuk mereka semua. Nah, mungkin adik-adik itu sering dihalangi, sering merasa saya dilarang ini untuk datang kepada Tuhan, cuma orang tua saja yang bisa. Adik-adik jangan sedih, karena waktu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Tuhan itu selalu menyambut kita. Tuhan itu selalu rindu mendengar cerita kita, mendengar doa kita, mendengar pujian yang kita naikkan. Bahkan lagu-lagu yang kita nyanyikan mungkin itu Tuhan suka, Tuhan dengar. Makanya setiap kali kita ibadah, kita berdoa, semoga ibadah kita ini menyenangkan hati Tuhan. Apalagi anak-anak ya yang berdoa, karena Tuhan itu sangat suka dengan anak-anak, sangat suka dengan kita semua. Jangan ragu, kita jangan takut kita untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu siap menyambut kita, Tuhan siap memeluk kita, Tuhan siap menggendong kita. Bahkan Tuhan juga katakan bahwa orang-orang yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak menyambut Tuhan, itu tidak boleh masuk ke dalamnya. Bukan tidak boleh, tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, bagaimana kita menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak menyambutnya? Jadi kita bukan kembali menjadi anak-anak ya, kita bukan kembali ke dalam perutnya mama, terus dilahirkan, kemudian kita menjadi anak-anak, kemudian kita memuji Tuhan. Itu bukan, itu cara yang salah. Maksudnya itu adalah setiap kali kita mau datang kepada Tuhan, itu kita semangat, kita bergirang, kita bersuka cita waktu kita mau beribadah kepada Tuhan, waktu kita mau berdoa kepada Tuhan. Sama seperti adik-adik yang masih kecil, mungkin adik-adik kita yang masih balita, kalau dia menginginkan sesuatu kemudian dia mendapatkannya, pasti dia sangat bersuka cita. Nah, seperti itu juga Tuhan rindu waktu kita mau datang kepada Tuhan, kita tuh semangat seperti adik-adik, seperti anak-anak kita yang masih kecil. Adik-adik kita yang masih kecil itu yang selalu semangat kalau dibilang ini lakukan ini, dia semangat. Begitupun dengan kita waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita juga harus semangat. Tuhan bilang kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu surga, kalau kamu tidak semangat. Jadi adik-adik yang di rumah sekarang harus semangat ya memuji Tuhan, seperti adik-adik yang masih kecil yang mungkin ditawari es krim, wah dia mau, ditawari ini, ayo kita pergi jalan-jalan, dia juga mau. Selalu semangat. Tuhan bilang kamu harus seperti itu. Untuk datang kepada Tuhan, kamu harus semangat seperti anak-anak yang masih kecil. Nah, terus pertanyaannya adalah, apakah cuma anak-anak saja yang dicerita tadi yang diberkati oleh Tuhan? Jawabannya tentu tidak ya adik-adik. Semuanya anak-anak yang ada di rumah maupun teman-teman kita di lingkungan kita, semuanya itu boleh datang kepada Tuhan. Apapun latar belakang kita, apakah kita masih kecil, masih di kelas balita, atau kita sudah besar, sudah di kelas turun, semuanya boleh datang kepada Tuhan, dan Tuhan siap untuk mendengar seruan kita, Tuhan siap untuk mendengar doa kita. Tuhan mengasihi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tadi kita sudah menyanyi untuk Tuhan, kita katakan bahwa Yesus cinta semua anak yang ada di dunia, itu betul. Meskipun kita berbeda-beda, warna kulit kita berbeda, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang pendek, big or small, short and tall, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar, ada yang pesek, ada yang mancung. Itu semuanya Tuhan kasihi. Tuhan bilang, kita katakan Tuhan cinta semua anak di dunia. Itu pujiannya betul, bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Indah sekali bukan? Jadi bukan cuma kita yang mengasihi Tuhan, tapi lebih daripada itu Tuhan juga sangat mengasihi kita, termasuk kita semua sebagai anak-anak. Tuhan sangat rindu, Tuhan sangat bersuka cita setiap kali kita datang kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Cici-cici berdoa semoga adik-adik semuanya dikuatkan dan semuanya menjadi makin semangat untuk datang kepada Tuhan. Meskipun ibadah kita ini masih ibadah online, tapi saya berdoa semoga adik-adik tetap semangat meskipun tidak bisa bertemu secara langsung dengan GSM, tidak bisa bertemu dengan teman-teman untuk bernyanyi buat Tuhan, untuk
mendengarkan firman Tuhan, tapi semuanya harus tetap semangat. Oke? Ayo semuanya, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang boleh menyadarkan kami bahwa kami berharga di mata Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan. Dan kami rindu Tuhan biar kebenaran firman-Mu ini terus menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami tidak ragu, untuk kami tidak bersungut-sungut Tuhan untuk datang kepada Tuhan, tapi kami boleh datang kepada Tuhan dengan sukacita, karena kami percaya Tuhan siap mendengar setiap doa kami, Tuhan siap mendengar setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan lanjut ibadah kami selanjutnya. Tuhan juga berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, juga kita sudah memuji Tuhan. Sekarang Tante Ida mau kasih info ya, Minggu depan kita tidak ibadah melalui online, tapi kita akan bertemu di gereja. Bagaimana nanti caranya, nanti akan Cece Sisa waktunya akan dikasih tahu juga sama Cece Manda. Gimana Cece Manda? Kapan Cece Manda? Jadi kita ketemu di hari Sabtu ini tanggal 31 Oktober tahun 2020. Bukan hari Minggu ya, hari Sabtu. Jam berapa Cece? Jam 5 sampai jam 6 sore. Oke. Jadi acaranya akan dijelaskan oleh Cece Cisa. Ya, jadi adik-adik yang di rumah maupun orang tua perlu diingatkan bahwa ibadah ini bukan ibadah 1 jam ya, tapi orang tua diberi kesempatan untuk boleh datang dari jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, ibadahnya kita ini cuma ibadah singkat, makanya diberi nama ibadah 10 minute service atau ibadah 10 menit. Nah, acaranya bagaimana? Acara yang pertama, adik-adik harus datang pakai masker. Terus sampai di gereja kita cuci tangan, dan jangan lupa diukur suhu tubuhnya. Habis itu kita naik ke Ebenezer Hall di lantai 1, kita bernyanyi untuk Tuhan, terus kita memuji Tuhan, dan jangan lupa memberi persembahan. Setelah itu kita turun ke kelas kita masing-masing. Sudah lama kita tidak masuk di kelas ya. Dan setelah itu di kelas kita masing-masing kita berdoa sebentar bersama guru-guru sekolah minggu kita. Habis itu kita keluar dan kita mendapat balasan lukisan. Setelah itu ibadah kita sudah selesai dan adik-adik boleh pulang ke rumah. Ya, oke, jangan lupa ya adik-adik, kita akan ketemu hari Sabtu bersama-sama di sini dengan GSM, dengan semua adik-adik yang ada di rumah. Oke? Nah, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyi pujian lagu Hidupku Menggenapi Firman. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan baik bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman
terpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya penyertaan sempurna atas kehidupan kami. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami Tuhan. Kami rindu kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan akan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu hari Sabtu. Bye. Tuhan memberkati. Nah, sekarang waktunya kita untuk kuis. Karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang cintanya Tuhan, tentang kasihnya Tuhan untuk anak-anak, untuk kita semua. Maka kuisnya sekarang adalah kita menyalurkan cinta itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yaitu keluarga kita. Kuisnya adalah kita berfoto bersama, boleh foto keluarga, boleh foto bersama saudara. Kalau tidak punya saudara mungkin boleh foto bersama orang tua di rumah, boleh foto bersama mami, papi, dan pakai gaya mungkin bisa berpegangan tangan atau mungkin berpelukan. Yang kecil mungkin bisa digendong, kemudian setelah difoto, fotonya diupload ke grup sekolah minggu, grup animasi di WhatsApp. Jadi sekali lagi kuisnya adalah foto bersama, boleh foto bersama saudara, boleh foto bersama orang tua, atau foto keluarga juga mau masuk boleh. Dan fotonya itu menunjukkan cinta, bisa kayak cinta begini, bisa juga berpegang tangan, bisa berpelukan, atau apapun itu yang menunjukkan kasih sayang. Kita sudah belajar tentang cintanya Tuhan Yesus, maka sekarang kita mempraktikkannya kepada orang yang ada di sekeliling kita. Oke, selamat berfoto, Tuhan Yesus memberkati.